Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di sore hari ini tanggal 9 bulan Desember ya. Kita bertemu lagi di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Nah, program ini yang digelar di awal pekan, di setiap pekannya, yaitu tentang waris, hibah, dan Ustadz yang mengasuh juga datang ke studio, alhamdulillah, dan sudah membersamai kita. Dan nanti kami umumkan bagi pemirsa yang ingin telepon, bisa dengan dua jalan, yaitu di nomor telepon WhatsApp 0821 7000 6087, kemudian nomor yang satu lagi 021 212323333. Nah, itu dia. Ini musim hujan nih. Nah, kadang-kadang sinyal telepon WhatsApp suka terganggu. Pilih aja nomor yang kedua ini ya, 021 212 32333. Insya Allah bersih. Nah, begitu. Dan satu lagi, kami mengumumkan bagi mereka yang ingin ta'awun dakwah, kami juga sudah menyediakan linknya seperti yang tertera di layar berikut. Itu dia nomornya 777 184 1842. Kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fiik. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami senang sekali antum sehat datang ke Fatwa TV. Kami selalu menantikan kedatangan antum karena cuma satu-satunya. Yang lainnya jauh-jauh soalnya. Jauh-jauh. Masa dari Jember sore ke sini, malamnya pulang Jember lagi, kejauhan dong. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustadz, di awal pertemuan ini bagaimana Ustadz? Hujan loh Ustadz, musim hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Kami minta nasihatnya Ustadz. Hujan, rezeki, dan bagaimana kajiannya Ustaz? Saya tahu saya singkatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, semoga Allah merahmati kita semuanya. Di antara Asmaul Husna, dari nama-nama Allah yang sempurna kebaikannya, itu adalah Allah punya nama Ar-Rahman. Rahman, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di Basmalah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Fatihah, Ar-Rahmanirrahim. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain. Apa artinya? Zat yang kasih sayangnya itu sangat luas. Berarti Allah menciptakan alam semesta ini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Berarti pula Allah menurunkan hujan, ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan istilahnya apa? Musim kering, itu juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, meyakini bahwa semua yang Allah tentukan, Allah ciptakan buat kita ini baik, maka pasti semua itu akan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Ana inda dhanni abdi bi. Allah mengatakan di hadis qudsi, saya akan berjalan sesuai dengan prasangka hambaku. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Hanya hendaknya kita berprasangka baik sama Allah subhanahu wa ta'ala, agar esok hari menjadi yang terbaik buat kita. Makanya kita pun kalau berdoa, kita disuruh berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang ada di sekitar kita ini, kita harus punya prasangka baik bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Hujan baik buat kita. Allah menentukan kemarau, ya semua ini baik buat kita semuanya. Sehingga semua akan berjalan dengan penuh keindahan dan kebaikan. Inilah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan nama Asma al-Husna. Nama-nama Allah yang husna. Husna itu apa artinya? Sempurna kebaikannya. Tidak ada kekurangannya,
tidak ada cacat, ya, tidak ada keburukan di sana, tidak ada. Maha suci Allah dari sifat-sifat buruk itu semua. Kenapa kita menilai ini buruk, ini tidak baik, kenapa kok begini, kenapa kok begini? Karena manusia punya keinginan yang ada di dalam hawa nafsunya. Setiap diri kita punya keinginan yang macam-macam dari perkara-perkara dunia ini. Ketika keinginan kita, harapan kita yang ada di dalam hawa nafsu kita ternyata tidak direalisasikan oleh Allah, tidak terwujud, disitulah kita merasa ini buruk karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Tapi orang beriman itu ketika dia iman kepada Allah, apa yang ada pada dirinya, dia akan syukuri, dia akan ridha, dia akan bangga dengan semua itu. Makanya ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Orang beriman itu mengagumkan. Kenapa? Karena semua urusan dia itu jadi indah dan baik. Kalau ada sesuatu yang buruk, kok disebut buruk? Ya, karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Hanya disebut buruk. Jadi buruk menurut kita, saya, kita semua. Karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi ketika dia iman, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan itu tadi terjadi, disikapi dengan kesabaran. Artinya dia tidak maksiat, tidak mengeluh, tidak berprasangka buruk sama Allah. Tapi kalau yang menimpa dia memang itu sebuah kebaikan, dia akan menjadi hamba yang bersyukur, akan terus taat. Sehingga semua apapun yang ada pada diri orang beriman, hujan, setiap hari hujan, begini, akan menjadikan semua itu akan indah bagi dirinya. Itulah namanya sebuah keimanan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu, seperti itu Ustaz ya, nasihat dari antum. Allah itu seperti prasangka hambanya. Barakallahu fikum, diingatkan kembali kita semua di sini. Alhamdulillah, sepertinya kita bisa mulai dari pertanyaan pertama nih Ustaz, datang dari Khairunisa Pratiwi di Palembang, Sumatera Selatan. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar, izin bertanya Ustaz. Ibu Ana meninggal dunia. Qadarullah beliau memang jauh dari agama dan punya kebiasaan berhutang untuk flexing untuk flexing, bahkan sampai ke riba. Ana sudah sering mengingatkan tetapi tetap saja ibu tidak mengindahkannya. Setelah ibu meninggal, saya mendapatkan banyak warisan hutang ke tetangga, ke kerabat, maupun hutang riba di bank. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah saya mendapatkan dosa riba karena saya mendapatkan warisan hutang riba? Karena secara hukum negara, hutang dialihkan ke saya atau ke ahli waris. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku sekalian, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, inilah pentingnya kita belajar agama. Bukan hanya sekedar kebaikan itu buat kita, tetapi kebaikan itu akan bisa dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Dan itulah bahaya dari sebuah maksiat, kedurhakaan terhadap hukum Allah. Dampak buruknya bukan hanya dirasakan oleh si pelaku, tetapi keluarganya pun akan terkena dampak buruknya. Hari-hari ini kita banyak disuguhi dengan kasus-kasus bayi-bayi yang terkena penyakit saluran pernapasan. Bahkan lebih parah dari itu. Kenapa? Dokter mengatakan dampaknya ini semua karena pengaruh ayahnya yang merokok. Ya. Gitulah jemaah. Jadi memang tidak ada dosa turunan, tetapi dampak dari dosa itu akan dirasakan oleh orang lain. Memang yang kena hukuman itu ya yang bakar hutan, yang bakar sampah, dia akan kena hukum oleh warga.
Tapi masyarakat komplek akan terkena dampaknya dari asapnya itu. Oh iya. Jadi orang yang berbuat maksiat, pelanggaran hukum, penentangan terhadap hukum Allah, tidak taat sama Allah dan Rasulnya, memang dia yang dihukum. Tapi orang lain, keluarganya akan kena dampaknya. Okay. Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Ad-Da'u wad-Dawa, al-ma'asi tadur wala budd wa anna dararaha kadarari sumumi alal abdan. Maksiat itu pasti akan berdampak buruk dan pasti dia akan berdampak. Dampaknya seperti racun pada badan. Ya. Jadi ini pelajaran berarti buat kita semua. Ya, kalau kita melanggar, ya kita sendiri yang kena. Dan keluarga kita pun kena dampaknya. Orang tua yang gemar berhutang dan tak mengindahkan aturan agama, yang bersangkutan akan kena di akhirat, kena azabnya. Dan keluarganya pun kena, orang bilang ketiban pulung gitu ya. Keluarganya kena dampaknya juga. Iya. Apa itu seperti kasus yang terjadi ini, coba? Ya anaknya harus membayar utang, mau nggak mau dia. Dia harus membayar utang milik para tetangganya ini. Terus dia mau masa bodoh, nggak mungkin. Ya, dia bisa kena omelin orang banyak, bisa dituntut ke pengadilan dan sebagainya. Kan? Jadi anaknya harus bayar, Waduh. Utang riba, kalau memang aturan di perbankan menuntut dia untuk membayar, ya memang dia harus bayar. Ini dampaknya yang dirasakan oleh anak-anak. Jadi kalau anaknya kaya raya dengan mudah untuk membayar, tapi tetap aja beban juga. Lalu bagaimana jika anaknya memang hidupnya cukup untuk sehari-harinya dia? Tambah lebih berat lagi beban untuk anak-anaknya. Jadi jawaban untuk kasus ini, Anda punya kewajiban untuk membayar hutang. Ya, wajib Anda bayar hutang. Hutang riba, ya Anda wajib untuk bayar. Apakah Anda terkena dosa riba? Ya enggak lah. Yang dosanya kan bukan Anda yang melakukan riba. Cuma Anda kan kena dampaknya. Dan ini pelajaran buat Anda. Yang sekarang Anda harus bayar, maka Anda pun jangan melakukan perbuatan yang sama. Yeah. Agar anak-anak Anda kelak tidak merasakan itu. Terus bagaimana dong Ustadz? Syukuri apapun yang Allah berikan sama Anda. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Siapa orang yang paling kaya jemaah? Orang yang paling kaya adalah orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Bertauhid dan taat sama Allah. Jauh dari syirik dan maksiat, ini orang yang paling bahagia. Lalu yang kedua, ruziqa kafafan. Allah pasti akan kasih rezeki kita ini cukup dengan kebutuhan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu. Allah sudah tentukan budget hidup kita. Oh ini cukup buat dia sudah. Lalu yang ketiga, qanna'ahullah. Allah bikin dia qanna'ah. Ya, qanna'ah. Qanna'ah itu apa? Yakin bahwa ini cukup buat saya. Ya, mereka yang mungkin gajinya UMR atau di bawah UMR atau apa, yakin bahwa ini cukup. Qanna'ah. Maka inilah hidup yang indah jemaah. Jangan melihat si fulan sudah punya motor mewah, motor terbaru. Si fulan sudah punya mobil, sudah punya rumah sendiri. Si fulan rumahnya udah gede, udah bagus. Jangan kepala kita ini ke atas jemaah. Kenapa? Lehernya pegel. Iya benar. Iya, leher kita kan pegel gitu. Iya kan? Dan juga hati kita sakit. Jangan melihat ke atas. Ya, lihatlah ke bawah.
Masih banyak orang di sana yang jauh di bawah Anda. Ya, syukuri kehidupan ini, maka semua ini akan indah. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi banyak-banyak melihat yang ke bawah ya Ustaz ya. Bagaimana orang yang banyak lebih tidak beruntung daripada kita ya Ustaz ya. Begitu ya Ustaz ya. Dan lagi pula menengok ke atas terus pegel ya leher Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, nasihatnya seperti itu pemirsa, lihat ke bawah lebih enak. Sujud juga ke bawah tuh, pegel hilang ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Kebumen, Jawa Tengah. Begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Saya hamba Allah di Kebumen. Izin bertanya, saya 5 bersaudara dan langsung telepon. Ada telepon masuk. Coba kita sapa yang telepon dulu. Dari bapak siapa atau ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Masya Allah. Selatan. Hamba Allah di Sumatera Selatan. Oh iya, silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Ya. Hukum membagi waris itu apa kewajiban orang tua terhadap anak atau mubah atau hukumnya sunnah? Demikian. Warisannya siapa Pak? Mohon maaf Pak, Bapak. Ya. Warisannya siapa ini Pak? Milik siapa warisannya? Milik siapa? Orang tua. Orang tuanya. Ya, itu. Oke, orang tuanya sudah wafat atau masih hidup Pak? Halo? Orang tuanya sudah wafat atau masih hidup? Masih hidup. Ya kalau masih hidup terus pakai yang dibagi duitnya siapa Pak? Bapak dengerin lewat handphone aja, jangan pakai di TV. TV-nya kecilin suaranya. Kalau TV-nya Ya, volumenya dikecilin ya Pak. kecilin. Iya. Sudah Bapak Pak, lewat bisa? telepon saja. Halo? Iya. Ya, televisinya dikecilkan dulu suaranya, volumenya, terus bicara dengan Ustadz dengan melalui telepon saja. Bapak yang di Sumatera Selatan, kalau orang tuanya masih hidup, lah warisannya mau dibagi warisan siapa Pak? Halo. Ya, warisan orang tua tersebut mau dibagikan terhadap anak, itu hukumnya? Ya orang tuanya sudah masih hidup orang tuanya. Ya. Ya udah. Kalau nggak hibah maksudnya. Ya, makasih Pak. Baik, insya Allah sudah paham. Terima kasih Bapak sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, telepon Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak di Sumatera tadi ya yang telepon. Barakallahu fiik Pak atas teleponnya. Bapak mohon maaf sebelumnya. Yang namanya warisan, kalau kita mendengar kata warisan itu berarti yang punya harta wafat Pak. Ya kan? Jadi siapa? Ya kalau kita keluarga ya orang tuanya. Warisan keluarga berarti orang tuanya wafat. Membagi warisan berarti orang tuanya wafat Pak. Itulah yang disebut dengan nama warisan. Loh, kalau orang mau bagi warisan Ustadz, orang tuanya masih hidup tapi itu bukan warisan Bapak. Ya, kalau orang tuanya masih ada, pemilik hartanya masih ada, itu tidak disebut dengan warisan Pak. Ya, orang tuanya mau bagi hartanya, orang tuanya masih hidup, mau bagi-bagi hartanya ke anaknya, ini bukan warisan Pak. Itu namanya hadiah. Orang tuanya mau bagi-bagi hadiah ke anaknya. Boleh nggak itu? Boleh, terserah orang tuanya. Wajib nggak? Yo enggak lah, karena itu kan rananya sedekah, hadiah. Masa ngasih hadiah itu wajib Pak? Kan tidak.
Kalau orang tuanya masih hidup, mau bagi-bagi uang ke anaknya, berarti orang tuanya mau bagi hadiah ke anaknya. Apa itu wajib? Masa hadiah wajib? Ya enggak. Terus apa? Ya boleh-boleh aja, mubah. Orang tuanya mau ngasih hadiah ke anaknya. Cuman harus adil, semua anaknya dibagi. Jangan dikasih yang ini enggak, jangan. Tapi dikasih semuanya. Ya Bapak, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya Pak ya. Bapak hamba Allah di Sumatera Selatan ya. Jadi warisan itu disebut kata warisan karena yang pemilik harta sudah wafat. Ya. Berikut telepon masuk dari Pekanbaru, dari Umu Yodi. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umu Yodi, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Ya. Begini Ustaz, qadarullah suami Ana meninggal beberapa pekan yang lalu. Meninggalkan 1 orang istri yaitu Ana dan 4 orang anak. Ya. Masalahnya sekarang Ustaz, kami dulu punya anak di luar nikah. Anak itu tinggal terpisah dari kami. Jadi anak-anak yang lain ini, yang 4 ini tidak tahu kalau mereka punya saudara yang lain, Ustaz. Bagaimana cara pembagian warisannya, Ustaz? Apakah Ana bisa membagi warisan ke anak yang di luar nikah itu, Ustaz? Dan Ana juga takut kalau kemudian anak-anak Ana ini akan berpikiran negatif kepada kami kalau mereka tahu kami punya anak di luar nikah. Begitu pertanyaannya Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Yodi sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi intinya pertanyaan ini adalah bagaimana perhitungan waris untuk anak di luar nikah. Menarik, tapi bagian akhir ya, saya takut anak-anak saya berpikiran negatif. Terus maksudnya apa ini? Ala kulli hal, kita tidak mau komentar sisi itu ya. Bagaimana status anak di luar nikah berkaitan dengan waris. Di sini memang para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah anak di luar nikah itu mendapatkan warisan atau tidak dapat warisan? Ya. Antara yang mengatakan, oh tidak dapat warisan. Kenapa? Karena memang dia bukan nasabnya dia. Ya kan? Dia nasabnya terputus. Ya kan? Nasabnya terputus karena di luar nikah. Pendapat yang kedua mengatakan tetap dapat warisan. Kenapa? Karena nasabnya bisa disambung, bisa nyambung lah. Bukan berarti di sini melegalkan perzinaan dia, tidak, sama sekali tidak. Waliyadzubillah. Jadi tetap itu dikategorikan sebagai perbuatan zina. Ya, itu tetap dikategorikan sebagai perbuatan zina dan dosa besar. Ini hanya masalah status anak. Ya. Kenapa kok diberikan warisan dan dinilai sebagai nasabnya tetap nyambung? Para ulama yang berpandangan ini kembali dengan prinsip kemaslahatan buat semua. Ya, dan Dewan Fatwa pernah membahas masalah ini dan diputuskan bahwa anak yang di luar nikah nasabnya bisa disambung dengan ayahnya yang menghamili ibunya ini. Jadi bisa yunsab ilaih, dinasabkan. Yang berarti dia bisa dapat warisan. Ini
akan bisa lebih memberikan kemaslahatan. Ingat, ini masalah penasapan anak. Ya, bukan masalah perzinaannya. Perzinaannya jelas. Ini masalah dosa besar. Ya. Jadi itu sebagaimana sekarang. Ya, masalah diberitahukan ya harus diberitahukan. Karena para ulama semua sepakat bahwa anak ini adalah anak ibunya. Masalahnya kan dengan si ayah. Gitu ya. Masalahnya dengan si laki-laki ini, apakah ini ayahnya atau bukan ayahnya, itu aja. Tapi kalau dengan ibunya ini, si ibu ini, ya dia ibunya. Anda ibunya, kok bisa? Yo Anda yang ngelahirin kok. Ya. Anda yang melahirkan. Jadi apakah diberitahu? Harus Anda beritahu bahwa saya ibu kamu. Dan ibumu punya anak 4. Berarti ini saudara saya. Iya, ini saudara kamu. Harus beritahu. Ya. Ya kan, biar dia bisa berbakti sama ibunya, dia bisa berbuat baik dengan saudara-saudaranya. Ini para ulama tidak ada yang berbeda di sini, ya. Jadi kasih tahu anak-anak Anda itu. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi melihat dari maslahat dan mudaratnya Ustaz ya, seperti itu ya terhadap keluarga yang lain. Kemudian pertanyaan berikut ini dari telepon masuk. Wah, namanya mirip Ustaz. Dari Bapak Nazar di Riau. Ya, Bapak Nazar di Riau. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Nazar, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Nizar. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan tentang waris Ustaz. Ya, silakan Pak. Halo. Halo. Ya, silakan. Ayah saya istrinya 2. Oke. Yang istri yang pertama sudah meninggal. Jadi itu ada harta waris, ada surat tanah dibelinya sewaktu di istri pertama. Sebetulnya istri kedua itulah ibu saya. Ya. Jadi sekarang kami ada yang di istri pertama ada 3 beradik, seibu sebapak. Istri kedua ada 7 beradik. Jadi jumlahnya 10 semuanya. Masya Allah. Jadi tanah itu, sebidang tanah itu dikelola oleh orang kakak saya, dipindah namakan atas nama dia sendiri, disertifikatkannya. Jadi kami di yang sebelah istri pertama, 3 beradik itu juga ada meninggal 2. Jadi istri kedua yang 7 beradik meninggal 1. Jadi bagaimana itu cara yang Ustaz? Dia mengelola sendiri dan tidak mau membagikannya. Apakah itu boleh atau tidak? Maaf Pak, yang 3 ini laki perempuannya? Yang 3, 1 laki. Itu yang sekarang mengelola. 1 laki, 2 perempuan. Iya, yang 2 perempuan sudah meninggal. Ya, terus yang 7 lakinya? Lakinya 4, meninggal 1. Perempuan 3. 4 laki, 3 perempuan. Oke, yang mengelola bisnisnya berarti anak laki ini dari istri pertama ini? Iya. Oke, ya, paham. Terima kasih Pak. Jadi dibalik namakannya ke sertifikat atas nama dia. Ini aset ini punya siapa sebelumnya Pak? Atas nama jual beli bapak saya. Pemilik pertamanya siapa? Pemilik pertamanya tidak ada, cuma bapak saya. Iya, bapak Anda kan pemilik pertamanya atas nama ayah. Iya. Atas nama ayah atau atas nama istri ini? Ayah. Istri kedua. Ya, atas nama ayah. Atas nama ayah, bukan istri pertama. Wah, bukan. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar sudah telepon Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Pak
Nazar di Riau Ya. teleponnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ini menarik, ada 10 bersaudara. Masya Allah. Ya, ada 10 bersaudara, 3 dari istri yang pertama, 7 dari istri yang kedua. Kemudian aset si ayah dikelola, bahkan diatasnamakan anak dari istri yang pertama. Apakah yang dilakukan oleh anak dari istri yang pertama ini, anak laki ini, dibenarkan karena dia yang mengelola dan bahkan dibalik nama asetnya atas nama dia yang bersangkutan. Ya, pemirsa Fatwa TV, kita menjawab sesuai dengan pertanyaan yang masuk ke kita ya. Sekali lagi, Ya. info yang masuk ke kita sebagaimana yang disampaikan oleh si penanya, yaitu Pak Nazar ini. Bagaimana statusnya? Tentu berdasarkan pertanyaan yang masuk, maka yang dilakukan oleh si fulan ini, saudara tertua ini, tidak dibenarkan secara syariat Islam. Karena pada hakikatnya adalah harta ini adalah milik para ahli waris. Ya, milik para ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri dan 10 anak ini. Adapun jika dikuasai oleh 1 anak, maka tentu ini dilarang dalam syariat Islam. Ya, dikuasai oleh 1 anak, berarti 9 anak yang lain tidak berhak, maka ini dilarang dalam syariat Islam. Bahkan ini kezaliman, karena ini memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Maka seharusnya dia mengembalikan aset ini kepada ahli warisnya. Sekali lagi kami menjawab berdasarkan pertanyaan yang masuk dari Bapak Nazar. Ya, jadi dia harus mengembalikan aset ini kepada para ahli warisnya dan tidak diperbolehkan dia untuk menguasai. Adapun dia sebagai pengelola, itu sisi yang berbeda. Mengelola, silahkan dia mengelola. Ya, ini hak dia adalah hak secara profesional. Ya, dia pengelola, ya dia hak sebagai pengelola. Berapa hak sebagai pengelola pada umumnya? Beda antara mengelola dengan menguasai kan. Ya, kalau dia mengelola silahkan, dan dia berhak sebagai pengelola secara profesional. Adapun kepemilikan dari aset itu adalah milik para ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, seperti itu ya Ustaz. Barakallahu fikum. Bapak Nazar yang bertanya dari Riau, semoga bisa paham. Dan ini masuk lagi telepon dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Silakan disampaikan pertanyaan Pak Saleh. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, silakan Pak. Ya, ini Ustadz, seorang suami meninggal, Oke, memiliki 2 anak, oke. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Istrinya Pak? Kemudian punya istri. Nah, ini istri kedua. Oke. Jadi anak tiri berarti dari suaminya. Ya. Oke. Kemudian suami ini memiliki saudara 1 ayah. Ya, 2 Kandung. laki-laki, Maksudnya kandung nih. 2 perempuan. Saudara kandung ya Pak ya? Tadi saudara 1 ayah. Saudara kandung, tapi 1 ayah. 2 laki 2 perempuan. Ya, 2 laki 2 perempuan. Saudara kandung Pak ya. Kemudian punya saudara 1 ibu. Ya. 1 ibu ini 2 maksudnya beda ayah. laki-laki. Beda ayah Pak. Saudara 1 Ya, ibu beda maksudnya? ayah. Iya, beda Ini ayah. 1 ibu, Pak. 1 Iya. ibu yang beda ayah. Ya. 2 laki-laki, 4 anak perempuan. Nah, gimana Ustadz pembagian warisannya? Sebentar. Ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. Taib, ya, Pak. halo. Ya, Ya, terima Pak, kasih makasih, atas Pak. ini. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustaz Nizar. Terima kasih Bapak Baik, Saleh. jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Oh, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Pak Saleh di Bengkulu atas pertanyaannya. Jadi seorang suami wafat, ya, kemudian yang hidup di sini istrinya, ini istri kedua. Kemudian memiliki 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Ini anak dari istri yang pertama, tidak ada masalah. Yang wafat kan si suaminya ini, ya kan? Jadi nggak ngaruh yang wafat ini. Kemudian ada saudara-saudaranya. Ada saudara kandung, laki perempuan, ada saudara seibu. Nah, kalau kita lihat komposisi ahli waris ini, ya, kita lihat komposisi ahli warisnya, kita melihat di sini ada 1 anak laki-laki, ya kan? Maka ketika ada anak laki, maka semua saudara-saudara ini gugur, Pak. Ya, semua saudaranya apa? Gugur alias tidak dapat warisan. Ya, ini gugur semua Pak, tidak dapat warisan. Ya. Jadi yang dapat warisan siapa? Bertiga ini aja, istri, anak laki sama anak perempuannya saja. Semua ini wassalam, nggak dapat Pak. Terus bagaimana hitungannya? Istrinya ini 1/8, nah anaknya ini sisanya. Nah, anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, berarti sisanya dibagi 3. Sudah begini aja Pak. Wallahu a'lam. Masya Allah, simpel Ustaz ya. Barakallahu fikum. Seperti itu karena ada anak laki-laki. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut ini datang, kita teruskan yang tadi sempat terputus ya. Apakah ada telepon masuk? Sepertinya ada telepon masuk, coba kita nantikan sesaat. Ya. Enggak langsung ya? Taib. Sudah tersambung ini dengan ibu siapa di mana? Halo? Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya di mana, Bu? Dengan hamba Allah di Kalimantan Tengah. Di mana Ibu? Di mana, Bu? Di Kalimantan Tengah. Oh, Masya Allah, dekat ya. Barakallahu. Silakan disampaikan pertanyaannya. Saya mau nanya nih Pak, kan suami saya sudah meninggal. Terus saya kan istri kedua. Oke. Suara mantu. Lanjut Bu, lanjut. Sama istri yang tetap, istri suami saya dengan istri yang pertama itu kan sudah cerai, punya anak 2. Sebentar Terus, Ibu, istri yang pertama, sebentar Ibu, sebentar Ibu, istri yang pertamanya ini masih atau sudah cerai Ibu? Sudah cerai Pak. Oh sudah cerai. Kemudian istri yang pertama dengan istri yang pertama, ya istri yang pertama punya anak nggak Bu? Pak Bu? Punya anak 2 Pak. Punya anak 2. Laki? Laki berapa? Kemudian nikah Sebentar. Anaknya apa laki perempuan Bu? Anaknya laki perempuan? Laki-laki Pak ya. Dua-duanya laki. Ya. Ya. Oke. Terus menikah dengan ibu punya anak berapa Bu? Anak 2, laki-laki dan perempuan. Oh, anak laki juga. Oh, laki sama perempuan. Oke, sekarang yang ibu tanyain apa? Tapi gini Pak, sebelum suami saya itu kan, kami nggak ada harta sama sekali kan ya. Habis itu ketika menikah sama saya, kami ngumpul harta sedikit-sedikit. Terus kami kan akhirnya kami punya tanah sama rumah kayak itu. Terus gimana apa cara membaginya Pak dapat anak yang dari yang pertama itu? Oh ya. Oke.
Baik. Terima kasih Ibu yang di Kalimantan Tengah. Ya, ditunggu jawabannya insya Allah nanti Jawab dijawab. ya Pak ya. Iya ya Bu. Dijawab lah Bu. Insya Allah Kalau- jawab. Kalau nggak dijawab lah acaranya bubar Bu. Baik Bu, kami jawab insya Allah. Ustaz jawab. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, ada aja Ibu. Ibu lucu, masya Allah. Tafadhol, Jadi Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih Ibu yang di Kalimantan Tengah. Ibu nyuruh kita ini nggak boleh bubar. Nggak Bu, kita nggak bubar dulu kok. Jadi gini, pertama Ibu, di dalam Islam tidak mengenal harta ini diperoleh kapan. Seperti kasus Ibu ini, menikah dengan istri pertama, belum punya harta. Hidup biasa-biasa saja. Nggak punya apa-apaan, bahasa orang umum ya. Istri pertama wafat, kemudian menikah dengan istri kedua. Setelah istri kedua baru punya ini, punya rumah sendiri, punya lahan, punya kendaraan, punya macam-macam. Di dalam Islam tidak mengenal itu Ibu. Ya, tidak mengenal. Berarti kan punya hartanya sejak menikah sama saya Ustadz. Berarti anak-anak dia yang dari istri sono nggak dapet dong. Karena hartanya kan diperoleh waktu menikah sama saya. Dari mana itu? Jangan kebawa-bawa faktor jealous Anda. Ya, jealousnya jangan dibawa-bawa Bu. Nggak boleh. Ya, Islam tidak mengenal itu. Yang ditahu oleh Islam apa? Suami Anda wafat, beliau punya harta. Titik. Oke ya, suami Anda wafat dan beliau punya harta. Titik. Ketika suami Anda wafat dan beliau punya harta, ya sebentar mana tadi? Coret-coret. Suami Anda wafat dan dia punya harta. Oke, ya kan? Suami Anda wafat dan dia punya harta. Yang jelas harta ini gimana? Maka harta ini harus dibagi kemana? Dibagi ke dua anak laki, dibagi ke dua anaknya laki dan perempuan, dan dibagi ke Anda. Ya, gak ada istilah, loh ini diperoleh sewaktu menikah sama saya, berarti anak yang kedua ini gak dapat. Gak ada ceritanya Ibu. Yang ceritanya dia tetap dapat karena ini hartanya suami Anda. Ya. Dia wafat berarti harta ini jadi warisan. Jadi siapa ahli warisnya? Ahli warisnya berarti istri. Berarti berapa? Yang sekarang ya. Yang sekarang 3 anak laki. 3 anak laki, istri sekarang ya, nanti jangan salah paham. Kemudian 1 anak perempuan. Ya. Berapa hitungannya? Ibu ini yang telepon ini dapat 1/8. Oke, sisanya buat anak-anaknya semua yang 4. Anak laki masing-masing dapat 2 bagian. Jadi total anak laki dapat berapa bagian? 6. Anak perempuan 1 bagian. 1 bagian. Jadi harta berarti dibagi ada sisanya dibagi 7. Ya. Nah ini Bu, cara pembagian secara syariat Sisa Islam. dibagi 7, 2 untuk anak laki masing-masing, 1 untuk anak perempuan. 2 untuk anak laki-laki, perempuan dapat 1 bagian. Ya. Terima kasih Ibu teleponnya. Ya, alhamdulillah seperti semoga Ibu yang bertanya, hamba Allah di Kalimantan Tengah bisa paham ya Bu ya atas tadi masukannya pembagian harta warisan sesuai syariat yang disampaikan oleh Ustaz Nizar. Kemudian sudah masuk telepon lagi betul? Coba kita sapa sekarang. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana nih? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di mana, Pak? Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Bapak siapa namanya? Isra Pulungan. Iya, Bapak siapa namanya? Isra Pulungan. Isra Pulungan. Iya. Ya, Bapak Pulungan. Bapak Usra Pulungan. Silakan disampaikan pertanyaan, Pak. Silakan.
istri wafat. Istri wafat. Istri wafat. Oke, terus Meninggalkan suami. ya suami, terus Anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. oke Pak, terus Dan juga ibu almarhumah. oh ibunya ada, oke. Nah, Heeh. sudah. Ibu almarhumah tahunya ya. Dan tulang apanya? Dan tulang laki. Nenek yang anaknya itu ya. Iya. Iya, heeh. Masih hidup ya? Neneknya, heeh. Nah, itu aja. Cuma perempuan nggak ada laki-lakinya. Iya. Itulah minta tolong paraitnya bagaimana. Iya. Ya. Baik Bapak, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Nanti insya Allah dijawab. Ditunggu jawabannya Pak ya. Saksikan acara kami. Terima kasih Pak Usro, Usro ya. Bulungan di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Terima Baik, kasih barakallah. atas teleponnya ke kita. Iya. Jauh juga. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Ada seorang istri wafat. Iya. Tentu punya harta ya. Iya. Ya, pasti punya harta, ini ada hartanya ini. Harta milik istri. Kemudian ahli warisnya ada suaminya, ada 1 anak laki, 1 anak perempuan, ada ibunya. Nenek ya Ibu. Bagaimana ini cara ngitungnya? Suami karena ada anak laki, suaminya dapat 1/4, ibunya dapat 1/6. Ya, kemudian sisanya buat anak-anaknya. Anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1, berarti sisanya dibagi 3. Ya, kita kasih contoh aja biar Bapak Usro ini paham. Ya. Ya, umpamanya nih Mas Pongki, umpamanya duitnya 1 miliar Mas Pongki. Iya, 1 miliar misalnya. Umpamanya, nah, suami dapat 1/4. Berapa Mas Pongki 1/4 1 miliar? 250 juta. 1/6 dari 1 miliar berapa Mas Pongki? 1 miliar dari 1 miliar bagi 6 berarti ya? Bagi 6. 166,6. 166 juta. Iya. Nah, sisanya berapa Mas Pongki? 250, 1 miliar dikurangi 250 Dikurang 250, dikurang lagi 166. 166. Sisanya berapa? 584. 584. 4 juta Nah, misalnya. misalnya dibagi 3. 3 berapa Mas Pongki? Dibagi 3 berapa? 584 ya? 584 dibagi 584 dibagi 3. 194,6. 194,6 juta. Nah, ini Pak. Nah, berarti anak Laki-laki. anak laki ini dapat berapa? 389,3. Anak laki dapat 389,3. Berarti anak perempuannya Dapat 194 itu. anak perempuannya dapat 194,6. Ini umpamanya Pak Yusro ya, kalau duitnya 1 M. Jadi Hartanya cara 1. ngitungnya seperti ini yang saya lingkarin ini. Nah, jadi istri suaminya dapat 1/4, ibunya dapat 1/6, sisanya buat anak-anaknya dibagi 3. Ya, terima kasih Pak Yusra. Usra. Barakallahu fikum Pak Usra sudah telepon kepada kami. Kemudian insya Allah nanti semoga bisa dipahami oleh pemirsa yang lain ya dengan pembagian seperti ini. Dan sepertinya apakah masih cukup waktunya Ustaz? Ini ada 7 menit. Pendek apa panjang? Coba kita cek. Ini yang pendek salah. Abu Adia di Bekasi. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ibu kami membagi warisan ingin membaginya 50% untuk adik kami dan yang bontot dan 50% untuk kami berlima. 50% untuk si bontot dan kemudian 50% untuk kami berlima. Si bontot ini siapa? Anaknya ibu. Ibunya mau Ya, bagi. yang jelas bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ibu ingin bagi warisan dibagi rata. Boleh nggak? Nggak boleh.
Ya, tidak boleh. Karena si bontot susah Ya, ekonominya. ibu-ibu jangan bagi warisan sesuai selera Anda. Duit ini bukan milikmu ibu, duit ini duit warisan ibu. Dan Allah sudah menentukan ketentuan warisan di dalam Al-Quran. Anda dapat 1/8, lalu sisanya dibagi ke anak-anak. Kalau anak lakinya itu 2 bagian, anak perempuan itu 1 bagian. Ya kan, walaupun anak yang bontot itu cewek, ya tetap dia dapat setak 1. Ya, bagilah sesuai ketentuan syariat Islam. Kalau kita tidak mau membagi warisan sesuai ketentuan syariat Islam, Allah mengancam dengan adab. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududa yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang menentang hukum Allah, siapa yang bermaksiat, enggak mau bagi warisan ini, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya Allah, berat Bu, bagi saja sesuai ketentuan syariat Islam, berkah bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Seperti itu saja dia. Jadi pelajaran untuk kita semua, juga para istri-istri atau ibu-ibu, bahwa Allah sudah menentukan bagiannya masing-masing, terutama untuk di warisan ini ya, masalah harta warisan. Kalau tidaklah penting, tidak mungkin Allah kasih ini ya, kasih aturan di Al-Quran lagi ya, bukan hadis ya, di Al-Quran ya sudah banyak di surat An-Nisa ya Ustaz ya. Ya bisa dipelajari ya, surat An-Nisa dan terjemahan atau tafsirnya seperti itu, insya Allah nanti lebih paham ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada Abu Adia di Bekasi, itu menutup acara kita hari ini. Semoga Allah sambung lagi di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, usaha yang sama, insya Allah. Ya, pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.